Hai, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang memang spesial membahas tentang dunia hipnoterapi dan kesehatan. Apa hubungan antara cemas, stres dengan kenaikan daripada asam lambung? Saluran pencernaan kita itu dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan ya. Kerongkongan itu bahkan dari daerah leher, dada sampai ulu hati. Itu kerongkongan semua. Nah, kerongkongan itu memiliki katup. Bagian atas disebut dengan katup kerongkongan atas, yang di bagian bawah kita sebut dengan katup kerongkongan bawah. Nah, katup ini berfungsi untuk mencegah asam lambung naik ke kerongkongan ya. Katup kerongkongan bawah ini berfungsi untuk mencegah asam lambung naik ke atas. Dia secara alamiah itu terbuka ketika kita makan atau minum. Kemudian dia menutup ulang. Nah, ketika orang mengalami stres, apapun penyebab stresnya atau mengalami kecemasan, maka secara otomatis katup ini mengalami kelemahan. Nah, kelemahan katup inilah yang memungkinkan asam lambungnya untuk naik ke daerah kerongkongan, bahkan bisa sampai ke daerah mulut. Kadang-kadang keluhannya berupa apa? Berupa rasa pahit pada daerah mulut kita. Itu melambangkan asam lambungnya naik sampai ke daerah mulut. Nah, yang kedua, kalau kita stres, kita cemas, itu mengakibatkan otot-otot perut kita mengalami ketegangan. Ketika otot perut kita mengalami ketegangan, berarti tekanan dalam perut kita meningkat. Itu juga yang mengakibatkan asam lambung kita naik. Nah, banyak kan orang yang memiliki asam lambung naik yang disebabkan karena stres dan cemas itu sering berulang. Bahkan bisa dalam 1 bulan itu bisa 4-5 kali terkena keluhan asam lambung naik. Karena sebabnya apa? Kita hanya fokus di pada asam lambungnya, sedangkan cemas atau stresnya seringkali dilupakan. Jadi kita juga harus ngobati cemas dan stresnya. Kalau kita tidak sempat minum obat yang bisa menghilangkan stres dan cemas, kita bisa lakukan sendiri kok untuk menghilangkan cemas dan stresnya. Banyak cara, ada yang memakai minuman-minuman tertentu untuk menghilangkan stres. Contohnya ada teh dengan jahe, ada juga misalnya kopi, ya. Ada juga orang yang melakukan refreshing dengan olahraga. Ya, ada yang piknik. Nah, kalau kita mau melakukan dengan yoga bisa. Atau kita mau melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi itu sebenarnya kita mensugesti diri kita sendiri agar asam lambung kita tidak naik dan cemas kita bisa hilang. Nah, sugesti itu harus dilakukan secara berulang-ulang ya. Karena pikiran kita itu akan menerima sugesti itu sebagai kebenaran ketika sugesti itu dilakukan berulang-ulang. Misalnya, setiap malam mau tidur kita akan mengatakan bahwa hari ini saya menjadi orang yang lebih tenang, lebih bahagia, lebih happy gitu ya. Dan kalau kita lakukan berulang-ulang, biasanya sugesti kita itu akan tertanam di pikiran kita. Ingat loh ya, sugestinya harus konsisten. Jadi dari awal kita melakukan sugesti hendaknya jangan diubah-ubah. Minimal kita lakukan selama 30 hari sampai 90 hari. Nah, teman-teman, itulah hubungan antara stres, cemas, dan panik yang sering dialami dengan keluhan asam lambung. Jadi kalau kita mau menghilangkan asam lambung, hilang juga dengan stres cemasnya. Kadang-kadang memang kesulitannya adalah bagaimana menghilangkan stres dan cemas. Tadi dokter ungkapkan ya, kita bisa lakukan sendiri untuk menghilangkan cemas dan stresnya. Tadi kan ada cara olahraga. Kalau kita memang suka dengan olahraga. Kemudian piknik, ya. Ketiga, makanan-makanan tertentu seperti minuman jahe gitu atau teh, ya. Yang lebih penting lagi yang gampang dilakukan itu adalah melakukan afirmasi. Nanti video-video dokter sebelumnya itu membahas tentang
pentingnya afirmasi dan bagaimana cara melakukan afirmasi yang efektif. Oke? Tetap semangat ya.